Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat bermuwajahah pada pertemuan kali ini. Tak lupa salawat berangkaikan salam, marilah kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Karimina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah Ramdhania Noviana, kelas K5 21 AR Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan kultum yang bertema mencari ilmu guna memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah pendidikan agama. Hadirin yang berbahagia, mencari ilmu tidaklah memandang strata maupun latar belakang manusia, baik kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, kuat atau lemah fisiknya, laki-laki atau perempuan, semua orang wajib belajar. Baginda tercinta Nabi Muhammad SAW bersabda tentang pentingnya menuntut ilmu dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya, mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Dari hadis ini, kewajiban menuntut ilmu menjadi sangat jelas bagi kita semua, sehingga seringkali muncul pertanyaan, pengetahuan apa sih yang sebetulnya benar-benar diperlukan untuk bekal kehidupan? Semua disiplin ilmu atau hanya disiplin ilmu tertentu? Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Ta'alim disebutkan bahwa kewajiban setiap muslim untuk mencari ilmu bukanlah sembarangan ilmu, melainkan berkaitan dengan ilmu agama dan ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana bersikap agar berbuat baik kepada sesama manusia. Sebagai contoh, jika seorang muslim ingin sholat, maka ia harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat, seperti syarat sah sholat, rukun wudu, bacaan rakaat sholat, dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali berkata dalam buku Minhajul Abidin, bagaimana mungkin kamu menyembah Tuhan jika kamu tidak tahu apa-apa tentang Dia? Oleh karena itu, agar dapat mengabdi dengan baik, kita harus mengetahui ibadah-ibadah yang disyariatkan, seperti bersuci, sholat, puasa, dan lain-lain, serta hukum dan ketentuannya. Hadirin yang berbahagia, ilmu juga merupakan barang yang sangat berharga. Beberapa orang bahkan menggambarkannya sebagai perhiasan atau permata bagi pemiliknya. Dia membuat pemiliknya dihormati dan terkenal di dunia. Contohnya ketika kita menghormati seorang profesor karena ilmunya, kita juga mendengar dan memuji peneliti karena kedalaman ilmunya. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin dia dihiasi oleh kehormatan. Selain dihormati di dunia, seseorang yang memiliki ilmu juga mendapatkan tempat yang lebih tinggi di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Mujadilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Yang artinya, sesungguhnya Allah meninggikan di antara kamu derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah memperhatikan apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dari dalil tentang menuntut ilmu tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu juga merupakan pedoman bagi manusia untuk menjadi insan dan hamba yang seutuhnya. Seorang hamba pastilah dengan sukacita menyembah Tuhannya. Seorang hamba juga yang mengetahui kelemahan dan ketidakberdayaannya, sehingga tidak menjadi makhluk yang ria dan tinggi hati. Oleh karena itu, ilmu mengantarkannya ke pintu-pintu surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menemukan jalan, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh hadirin yang mendengar konten saya ini untuk selalu aktif dan antusias dalam mencari ilmu, demi membentuk kepribadian umat beragama yang santun dan saling menghargai sesama. Meskipun sebagian dari kita mungkin sudah tua, tapi ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sesibuk apapun kita harus bisa meluangkan waktu dan senantiasa istiqomah dalam mendalami ilmu pengetahuan agama. Sehingga di akhir kultum ini, saya menghimbau kepada seluruh pendengar untuk tetap semangat dalam mempelajari ilmu agama. Semoga isi dari tausiah ini dapat digunakan sebagai bahan koreksi bagi kita semua.
Amin. Saninten buah saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten, bilih aya kalepatan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, saya siap kultum lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.